Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah thumma la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah dan sahabat Meka Tour yang dimuliakan oleh Allah, kita awali dengan banyak memuji Allah, banyak mengingat Allah, juga banyak mensyukuri nikmatnya. Semuanya berasal dari Allah, maka kita kembalikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, nikmat yang Allah telah anugerahkan, nikmat yang sedang Allah anugerahkan,
akan tetap Allah anugerahkan, bahkan akan Allah tambah dalam bentuk kebaikan-kebaikan, dalam bentuk keberkahan-keberkahan, dalam bentuk kemuliaan-kemuliaan. Salawat juga salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini adalah ungkapan perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka minimal dalam hidup kita memperbanyak salawat dan salam. Minimal sekali sepanjang usia. Namun tentu kita tidak mau dikatakan orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak mau mengucapkan salawat dan salam. Kita perbanyak salawat dan salam sebagai motivasi kita untuk kita berusaha mengikuti dan mengamalkan semua tuntunan Nabi. Itulah cara kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia, cara kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dalam program Ngaji Hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Tidak terasa kita sudah memasuki hikmah 140 dan 141. Bagian ini adalah bagian tentang kita memaknai Allah dan memaknai alam. Bagaimana kita memaknai zat yang maha sempurna, kemudian kita memaknai makhluk ciptaan Allah yang paling agung, namanya alam semesta. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, abahalaka an tanzura ma fil mukawwanat. Allah mempersilahkan, Allah mengizinkan, Allah membolehkan kita untuk melihat, menyaksikan alam yang sangat agung ini. Namun beliau menuntut kita agar jangan melihat alam, tetapi melihat apa yang terkandung di dalam alam semesta ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, unzuru madza fis samawati wal ard. Lihatlah, perhatikan, renungkanlah apa yang ada di dalam langit, apa yang ada di dalam bumi. Allah tidak mengatakan unzurus samawati wal ard. Lihatlah langit, lihatlah bumi. Tapi lihatlah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Sebagaimana kita memandang sesuatu, bukan memandang bendanya, tapi apa yang terkandung di dalam benda tersebut. Kita melihat orang tua kita, bukan melihat hanya fisiknya, hanya rupa dan wajah orang tua kita, tapi kita memandangnya kedudukan orang tua kita, keutamaan orang tua kita, kemuliaan orang tua kita. Karena Allah memuliakan mereka. Saat kita memandang langit, saat kita memandang lautan, gunung dan sebagainya, bukan hanya melihat gunung, melihat laut, melihat langit, tapi apa yang terkandung di dalamnya. Disinilah sebuah nilai filosofi yang sangat agung. Kita memandang langit, berarti memandang semua makhluk yang ada di langit. Kita memperhatikan, menyaksikan laut, maka kita tidak hanya menyaksikan laut saja, tapi yang ada di dalam laut. Berbagai jenis ikan, berbagai jenis mutiara, berbagai macam jenis kekayaan-kekayaan laut. Kemudian setelah itu, pandangan kita, perenungan kita menuju kepada zat yang menciptanya. Allah mencipta langit dan semua yang ada di langit. Allah mencipta bumi dan semua yang ada di bumi. Allah mencipta semua dan yang ada pada semua ciptaannya. Kita membaca buku, maka bukan sekedar kita melihat buku, tapi melihat yang ada di buku ini. Kita melihat kendaraan, bukan sekedar melihat kendaraan, tapi kita melihat
apa yang ada di dalam kendaraan tersebut. Lantas kita akan mengagumi semua yang ada di dalam kendaraan tersebut. Lantas kita mengagumi semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di gunung, semua yang ada di alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki rasa ingin tahu adalah sebuah kelaziman. Namun pengetahuan manusia kalau soal yang lahir saja belum sempurna. Kalau hanya melihat yang nampak saja belum sempurna. Maka yang kita lihat, yang kita saksikan adalah yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak kita lihat dengan mata kepala kita. Yang tidak nampak kita lihat dengan mata batin kita. Yang nampak kita lihat secara lahiriah. Yang tidak nampak kita lihat secara batiniah. Padahal semua yang Allah ciptakan pasti ada sisi lahiriah yang nampak dan ada sisi batiniah yang tidak nampak, supaya kita sempurna memperhatikan, menyaksikan ciptaan Allah yang amat sangat agung. Hikmah berikutnya adalah hikmah yang ke-141. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-aqwanu thabitatun bi itsbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi. Relasi antara Allah dengan ciptaannya yang bernama alam. Alam itu ada karena ketetapan Allah, Allah mencipta alam. Namun alam itu nanti musnah, alam itu nanti binasa karena keesaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pandangan yang berbeda. Saat kita meyakini alam ini ciptaan Allah, maka adanya alam adalah ketetapan Allah. Adanya alam adalah ciptaan Allah. Thabitatun bi itsbatihi. Kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak menetapkan, tidak mungkin ada alam. Adanya kita karena Allah tetapkan, kita dicipta oleh Allah. Adanya berbagai hal yang ada dalam kehidupan kita karena Allah tetapkan bahwa itu ada dengan ketetapan Allah. Semuanya nanti akan musnah, semuanya nanti akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hakikat kedua, semuanya akan fana, binasa, hancur, semuanya akan hilang. Yang kekal hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hilang, ketika musnah, untuk menunjukkan Maha Esa Allah. Karena Allah yang maha kekal. Berarti saat kita menyaksikan alam ini, maka ia ada karena Allah tetapkan. Alam ini wujud karena Allah wujudkan. Nanti alam ini akan musnah, alam ini akan hancur untuk menunjukkan Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kekal, zat yang tetap ada sampai kapanpun. Hanya Allah yang maha tahu. Hikmah ini untuk mengingatkan kita bahwa keberadaan kita, kepemilikan kita tentang harta adalah karena Allah tetapkan. Kita punya keluarga, kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya jamaah. Kita bersama-sama berumroh, berhaji. Karena Allah tetapkan kita untuk berumroh, berhaji bersama-sama dengan mekatur. Namun saat kita tidak mampu berumroh dan berhaji, itu untuk menunjukkan Allah Maha Esa. Saat tiada semua yang kita miliki, saat Allah ambil kembali yang pernah Allah anugerahkan, untuk menunjukkan Maha Esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
dipandu ketetapan Allah dan keesaan Allah. Ketetapan Allah pada wujudnya kita, wujudnya alam, wujudnya semesta, wujudnya semua makhluk Allah. Dan hilangnya, kebinasaannya, hancurnya makhluk adalah tanda Allah Ahad, Allah Maha Esa. Kita sampaikan selalu atas adanya makhluk dan atas hilangnya makhluk nanti, musnahnya makhluk, tetap kita ungkapkan subhanallah. Karena Allah yang maha suci, karena Allah yang maha kekal, karena Allah yang maha esa. Mudah-mudahan hikmah ini semakin meyakinkan kita akan adanya Allah, dan adanya Allah berarti adanya nikmat, adanya kebaikan, dan ada keberkahan untuk kita semuanya. Jamaah dan sahabat Mekatur, insya Allah ngaji hikmah masih kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bermedia sosial bersama Mekatur. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Sahabat Mekatur, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Kita lanjutkan pembahasan hikmah yang ke-142. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika. Manusia itu memuji kita karena mereka menganggap ada sesuatu yang layak dipuji yang ada pada diri kita. Tetapi fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Bisa jadi suatu saat kita malah menyesali apa yang ada dalam diri kita karena tidak seperti yang mereka sangka, yang mereka duga. Hikmah ini membicarakan tentang pujian dan celaan. Manusia memuji kita karena ada hal yang layak dipuji dari kita. Dari sikap kita, dari kemurahan hati kita, dari kemuliaan kita, dari sifat-sifat kita yang terpuji. Layaklah manusia memuji kita. Dari kebaikan kita, mereka memuji. Dari kesantunan kita, mereka puji. Dari kesabaran kita, mereka memuji. Tetapi ada satu aspek lain, yaitu mungkin manusia akan menghina atau mencela kita. Saat manusia memuji kita, maka yakinlah Allah lah sesungguhnya yang menggerakkan mereka memuji kita. Sebaliknya, kalau mereka menghina dan mencela kita, karena mereka tidak tahu apa yang ada pada diri kita. Seandainya mereka tahu, mereka akan memuji kita. Namun, yang terbaik adalah
manusia memuji kita, kita tetap memuji Allah. Manusia mungkin mencela dan menghina kita, tetap kita memuji Allah. Karena mereka memuji atau mereka mencela, hakikatnya mereka tidak tahu hakikat kita. Kalau mereka tahu, mungkin memuji terus. Kalau mereka tahu semuanya, mungkin menghina terus. Sehingga ada kalanya kita dipuji, ada kalanya kita dihina. Bagi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pujian itu karena mereka menyangka banyak kebaikan pada diri kita. Celaan itu karena mereka tidak tahu ada kebaikan-kebaikan pada diri kita. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang layak dipuji sepanjang masa. Sedangkan kita kadang layak dipuji, tapi kadang tidak layak pula untuk dipuji. Selanjutnya hikmah 143. Bagaimana manusia jika dipuji dan bagaimana sikap orang yang baik jika tidak dipuji. Al-mu'minu idza mudiha istahya minallah. Orang baik itu kalau dipuji dia malu sama Allah. Karena bisa jadi pujiannya berlebih-lebihan. Pujiannya tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Maka kita malu saat dipuji. Bukan malu dengan manusia, tapi malu dengan Allah. Ya Allah, Engkau berkenan menjadikan orang memujiku. Pada aku tidak layak dipuji. Jadi aku malu denganmu ya Allah. Kemudian jika ia malu kepada Allah, maka ia yakin sebenarnya sifat terpuji itu belum ada pada diri kita. Terkadang manusia yang dipuji bangga dengan pujian manusia, padahal belum tentu Allah memujinya. Terkadang manusia kecewa, kesal kalau dihina, dicaci oleh manusia, padahal Allah mungkin sedang memujinya. Sehingga soal pujian, soal hinaan adalah sesuatu yang menjadi ujian kita. Manusia memuji kita, ujian. Manusia menghina kita, ujian. Manusia mengagungkan kita, ujian. Manusia merendahkan kita, ujian. Alasannya, hakikat pujian adalah dari Allah. Dan hakikat lagi bagi kita, memuji itu hanya memuji Allah. Tapi Allah Maha terpuji. Allah persilakan kita memuji sesama kita, menghormati sesama kita, mengagungkan sesama kita. Hanya pada batas-batas yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh memuji berlebih-lebihan, tidak boleh pula menghina berlebih-lebihan. Bahkan yang terbaik, kita selalu memuji Allah, kemudian memuji keluarga kita, memuji sahabat kita, memuji siapapun, tidak berlebih-lebihan, karena khawatir sesuatu yang kita puji tidak berlangsung lama. Namun ketika manusia sudah meninggal dunia, layak kita puji terus. Dan kita tidak boleh menghina mereka yang sudah wafat. Alasannya, mereka sudah menyelesaikan kehidupan. Kita belum menyelesaikan kehidupan kita. Memuji karena Allah, membenci pula karena Allah. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang paling baik adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Membencinya karena Allah, mencintainya karena Allah, memujinya karena Allah, menghinanya pula karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak salah di dalam memuji, tidak pula kita salah di dalam melakukan hal yang bertentangan dengan pujian kita. Mudah-mudahan seluruh jemaah dan sahabat Mekatur mampu mengambil hikmah dari semua hikmah-hikmah
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan melalui berbagai sarana, termasuk sarana ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam, termasuk hikmahnya melalui ibadah umroh kita, hikmahnya melalui ibadah haji kita, hikmahnya melalui infak, sedekah, dan kebaikan-kebaikan kita semuanya. Di situ Allah memuji kita karena kita layak dipuji oleh Allah. Allah memuji kita karena kita menunjukkan kebaikan-kebaikan. Allah memuji kita karena kita memang hambanya yang layak dipuji karena ketaatan, karena kesolehan, dan karena kemuliaan kita semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi sahabat Mekatur mampu menunjukkan kemuliaannya, mampu menjaga kemuliaannya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah 144 menutup edisi kali ini, yaitu kata beliau, ajhalun nas, orang yang paling bodoh adalah man taraka yakina ma indahu li dhanni ma indan nas. Meninggalkan yang ia yakini karena mengikuti sangkaan orang banyak. Kita yakin bahwa kita sudah maksimal beribadah, tapi kita mendengar ucapan manusia, lantas kita lebih percaya dari ucapan manusia. Kita meyakini bahwa kita berada di jalan yang benar. Kemudian orang lain mengatakan kita tidak berada di jalan yang benar. Lantas kita mengikuti sangkaan manusia. Manakala mengikuti sangkaan manusia dan melupakan keyakinan yang ada di dalam dirinya, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, dialah ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia. Jadi sebaik-baik manusia, secerdas-cerdas manusia adalah yang selalu mengikuti keyakinannya, yang selalu mengikuti apa kata hatinya, bukan apa kata orang, bukan kata manusia. Karena terkadang apa yang disampaikan oleh manusia belum tentu apa yang ada di dalam diri kita. Bisa jadi mereka sengaja mengatakan itu untuk mengurangi keyakinan kita. Yakinlah bahwa yang kita lakukan adalah lillah, yang kita jalankan adalah karena Allah. Yakinlah bahwa ibadah kita, amal soleh kita, kebaikan kita adalah usaha kita yang maksimal. Apapun kata manusia, jika tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, maka kita tetap bergantung kepada Allah. Kita tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah, ayo kembali kepada Allah. Karena Allah lah segala-galanya dalam kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan kita dicerdaskan oleh hikmah-hikmah tersebut. Dan kita tidak termasuk ajhalun nas yang hanya ikut kata orang, yang hanya mendengar kata orang, tapi melupakan hakikat dan keyakinan yang ada di dalam diri kita semuanya, insya Allah. Walafu minkum, demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan edisi ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Jamaah dan sahabat semuanya, ikuti semua media sosialnya, baik IG, YouTube-nya maupun yang lain, untuk keberkahan kita semua. Silakan share, like, komen, dan subscribe semua yang ada untuk kebaikan kita bersama. Wallahu a'lam. Hadanallahu iyyakum ajmain. Ila liqa. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.